Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi. Kali ini materi kita tentang matematika peminatan, yaitu tentang lingkaran. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana lingkaran itu, pengertian lingkaran, bentuk umumnya, kemudian persamaannya, dan yang lain-lainnya, maka sekarang kalian perhatikan dulu. Jadi lingkaran ini adalah terbentuk gitu ya, kalau sebenarnya ada hubungannya dengan kerucut. Nah, ini kerucut, kalian tahu ini kerucut, jadi ada hubungannya dengan kerucut. Hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan irisan kerucut. Jadi kerucut ini diiris menggunakan suatu bidang datar gitu ya. Anggap saja satu kertas gitu yang tajam gitu, dipotong kerucut ini, dipotong tergantung posisi motongnya. Jika dia dipotong lurus, misalkan ini kerucut, bayangkan ini kerucut gitu ya, kalian tahu. Kalau enggak, kalian praktek sendiri, bikin kerucut di rumah gitu. Kalau enggak mau ya cukup mengandai-andai saja. Akan lebih mudah kalau kalian praktek langsung, karena kita tidak bisa sekolah tatap muka sementara, jadi kita tidak bisa praktek langsung. Untuk ini maka kalian simak baik-baik, kemudian kalian bayangkan penjelasan ibu ini. Jadi kalau kerucut ini misalkan dipotong gini ya, sempurna lurus gitu ya, ini kan hanya tampak dari depan kerucut ini. Kalau sebenarnya ini kan dimensi 3 gitu, jadi ada. Maka kalau dipotong lurus seperti ini, nanti hasil potongannya itu, kalau misalnya yang atas ini, yang ini dihilangkan, maka potongan yang di sini itu akan membentuk lingkaran gitu. Dia bulat lingkaran gitu kalau motongnya lurus. Kemudian akan dipotong seperti ini, maka nanti di sana bentuknya adalah bentuk elips. Atau akan dipotong seperti apa lagi, maka dia bentuknya akan menjadi parabola. Akan dipotong lagi kalau agak miring lagi, maka dia bentuknya menjadi hiperbola. Nah, itu nanti kalau kalian tidak mau praktek sendiri gitu ya, atau terlalu ribet, silahkan kalian searching di Google gitu, ada contoh-contohnya untuk yang lebih jelasnya. Untuk kalau kalian penasaran apa sih yang dimaksud Bu Maya kalau potongannya miring kok dia itu berbentuk elips, berbentuk parabola, hiperbola gitu ya, kalian pelajari selanjutnya. Karena khusus untuk yang sekarang ini kita pelajari hanya untuk yang potongannya lurus, yaitu berbentuk lingkaran, atau biasanya kita sebutnya itu kerucut terpancung. Kalau kayak kalian potong tumpeng pada saat ulang tahun, nah seperti ini. Setelah tadi ini ibu potong lurus, maka hasilnya adalah di sini. Kalaupun di sini ibu potong lagi lurus lagi gitu ya, maka di sini dia akan tetap jadi lingkaran lagi di sini, tapi lingkarannya lebih besar karena kerucut semakin ke bawah semakin besar diameternya. Maka di sini ada lingkarannya ini. Jadi ini adalah satu bagian dari irisan kerucut lingkaran itu. Oke, paham ya? Jadi sebenarnya lingkaran itu apa sih Bu pengertiannya? Oke, kalian simak. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan sebuah titik tertentu. Jadi ada titik-titik dijejer, berjajar, kemudian jaraknya itu sama dengan satu titik tertentu. Nah, satu titik tertentu itu namanya pusat lingkaran, dan jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di sini. Ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0. Jadi ini loh yang dimaksud dengan titik-titik. Saking rapatnya titik-titik ini sampai dia seperti garis. Nanti kalau digambarkan ini per mili, misalkan per titik ini,
kalian buat garis dengan jaraknya 0,0 sekian mili gitu ya, atau mili sajalah untuk yang bisa dilihat dengan kasat mata gitu, atau bisa agak kelihatan jaraknya. Jadi nanti di sini jaraknya selalu sama. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari. Jadi jarak antara titik pusat ke salah satu titik yang berjejer tadi, sekumpulan titik-titik ini. Nah, inilah namanya jari-jari atau radius. Kemudian 2 kali jari-jari itu sampai ke sini, atau dari sini sampai ke sini, itu namanya diameter gitu. Paham ya sampai sini? Jadi di dalam lingkaran itu ada yang namanya titik pusat, ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya diameter. Oke. Jadi titik pusatnya lingkaran itu bisa saja di titik pusat O 0,0, atau bisa saja digambarkan kalau misalkan di suatu bidang kartesius, misalkan gambarnya anggap saja ini sempurna ya, Ibu kasih sketsa. Bisa saja kalau ini kan tadi pusatnya di sini. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Bisa saja lingkaran itu di sini. Oke. Pusatnya di sini, kita nggak tahu di sini ini berapa. Pusatnya di X, Y yang kita nggak tahu. Bisa saja seperti itu. Oke. Nanti untuk yang ini pusatnya 0,0 dan pusatnya AB atau pusatnya X, Y kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk di bentuk umum persamaan lingkaran. Oke. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu, persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Apa itu A, apa itu B, apa itu C? Jadi A, B, C adalah bilangan. Ya, bilangan apa yang nanti yang diketahui yang ada kaitannya dengan pusat lingkaran dan untuk bisa menghitung jari-jari lingkaran gitu ya. Oke, kemudian kalau ada suatu lingkaran dan memiliki persamaan seperti ini, maka kita bisa mengetahui berapakah, di manakah pusatnya, di manakah titik pusatnya lingkaran tersebut, dan berapakah jari-jari lingkaran tersebut tanpa menggambar dan mengukur. Jadi kalau sudah tahu persamaannya, kalau disuruh menentukan panjang jari-jarinya, jadi kita tidak usah menggambar, digambar dulu gitu baru nanti diukur berapa panjangnya. Tidak usah. Kita kalau sudah tahu, maka kita langsung substitusikan saja ke rumus yang sudah kita ketahui. Oke, kemudian apalagi yang diketahui? Nah, kalau ada bentuk umum persamaan lingkaran, kalau ada persamaan lingkaran diketahuinya seperti ini, kemudian kalian disuruh menentukan pusat lingkarannya, maka kalian tinggal pakailah rumus yang ini. Substitusi A berarti ambil dari persamaannya, A-nya berapa, misalkan 4 ya kamu substitusi 4 di sini. Misalkan B-nya ini 5, maka di sini 5/2, maka pusat lingkaran dengan persamaan tersebut adalah 4/2 dan 5/2 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa menghitung jari-jari lingkaran dengan rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita ke contoh deh. Nah, tentukanlah titik pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Oke, diketahui persamaan lingkarannya. Kita tinggal aplikasikan saja rumus yang di sebelah ini. Oke, kita mulai dengan yang nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1, sebelumnya kita tentukan dulu, karena di pusat lingkaran ini kan ada A, B, ada A, ada B gitu ya. Oke, maka dari soal ini, soal nomor 1, sebagai A berapa? Kita tahu A-nya berapa? A-nya adalah negatif 2. Ini dong, karena kan AX, jadi variabelnya X. Variabelnya X itu adalah A. Yang variabelnya X
koefisiennya negatif 2. Kemudian B-nya berapa? 4. Berarti kita bisa dong menentukan pusatnya. Oke. Maka pusatnya P adalah negatif A per 2, negatif B per 2. A-nya kita sudah tahu, A-nya yaitu negatif 2 per 2, B-nya berapa? Negatif 4 per 2. Maka kita sudah jawab, ini ketemu ini positif, jadinya 2 per 2, 1, negatif 2. Jadi pusatnya lingkaran yang nomor 1 ini adalah 1, negatif 2. Kemudian jari-jari lingkarannya seperti apa? Nah, kita selesaikan. Langsung saja disubstitusi. Jari-jari apa? Simbolnya R. Akar A kuadrat negatif 2 kuadrat 4 per 4 ditambah B kuadrat, B-nya berapa? 16 per 4 dikurang C. C-nya berapa? C-nya negatif 20 dikurang, ingat tandanya, jadi harus tetap ikut. Yang negatif, yang dikurang ini adalah rumusnya, gitu ya. Kemudian yang negatif ini memang C-nya. Kita simpan di sini, C-nya adalah negatif 20. Oke. Kita lanjut. Maka di sini akar 1 ditambah 4, 16 dibagi 4, ini ketemu ini positif 20. Berarti berapa jawabannya? Sama dengan akar 25. Maka jari-jarinya adalah 5. Oke. Sekarang kita selesaikan yang nomor 2. Yang nomor 2 kita deteksi dulu. A-nya berapa? A-nya negatif 4. B-nya negatif 2. C-nya negatif 15. Oke, kita langsung substitusikan untuk mencari pusat. Pusatnya berarti negatif 4 per 2, negatif 2 per 2. Jawabannya adalah 2,1. Maka pusatnya adalah 2,1. Kemudian kita akan mencari jari-jarinya. Akar A kuadrat per 4, A kuadrat per 4, negatif 4 dikuadratkan, 16 per 4 ditambah B-nya berapa? Negatif 2 dikuadratkan, 4 per 4 dikurang C-nya adalah negatif 15. Kita selesaikan. 4 ditambah 1 ditambah 15. Betul ini ya. 2, B-nya negatif 2. Oke. Akar 20. Kalau sudah di sini berarti kita bisa selesaikan. Maka R-nya adalah 2 akar 5. Oke, silahkan kalian koreksi kembali. Siapa tahu ibu ada salah menghitung di sini. Kalau di sini A-nya sudah benar, B-nya sudah benar, cara kalian mengambil dari persamaan yang diketahui, sisanya adalah tinggal ketelitian kalian bagaimana cara mengoperasikan atau mengkuadratkan gitu. Oke, sekarang untuk yang bentuk umum persamaan lingkaran sudah. Sekarang kita ke
persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 atau O 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Jadi kalau ada lingkaran pusatnya di O atau di titik pusat Kartesius itu ya, yang di tengah-tengah itu di 0,0, kemudian dia mempunyai jari-jari R, maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maaf ibu lupa ini, jadi ini rumusnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu bagaimana cara pengoperasiannya ibu? Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Jadi ada 3 contoh di sini. Tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari 4. Maka di sini kita sudah bisa menyelesaikan, kan kita sudah tahu rumusnya. Pusatnya O, jari-jarinya R, jari-jarinya 4. Berarti rumus yang digunakan yang ini. Oke, kita kasih pembatas dulu. Nah, kita selesaikan rumusnya. Untuk yang nomor 1, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R-nya berapa? Jari-jarinya 4 kuadrat. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Inilah persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jarinya 4 kuadrat 16. Tinggal disubstitusikan seperti itu. Kemudian yang nomor 2, tentukanlah persamaan lingkaran dengan pusat O dan melalui titik negatif 3,5. Oke, nomor 2. Jadi pusatnya itu O dan melalui titiknya itu A negatif 3,5. Artinya apa di sini? Ini kan titik koordinat. Kalau koordinat itu absis koordinat X, Y. Nah, di dalam rumus ini ada X, ada Y. Maka yang belum kita ketahui untuk mencari persamaan lingkarannya ini adalah jari. Maka kita harus mencari dulu jari-jarinya berapa. Dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan nilai X dan Y dari titik yang diketahui ini ke dalam persamaannya. Nanti kita akan menemukan R-nya atau jari-jarinya. Langsung saja ya. Rumusnya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya berapa? Negatif 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Negatif 3 ibu sambung ke samping. Sini ibu tulis kembali. Negatif 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Negatif 3 9 ditambah 25 sama dengan R kuadrat. 9 ditambah 25 berapa tuh? 34. R kuadratnya adalah 34. Maka dari sini kita bisa menentukan, yaitu rumusnya substitusikan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Kenapa 34 Bu? Kan R kuadratnya 34. Di sini kan rumusnya R kuadrat, maka langsung disubstitusikan. Oke. Nah, sekarang kita ke yang nomor 3. Carilah koordinat titik potong lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini variasi soal yang lain ya. Jadi kalian harus banyak-banyak tahu variasi soal atau macam-macam yang ditanyakan dalam suatu lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan garis X sama dengan 4.
Berarti di sini kita substitusikan X-nya 4, sedangkan di dalam lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. X-nya 4, berarti 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Di sini Y kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16. Y kuadrat sama dengan 9. Maka Y saja adalah akar 9. Jadi Y adalah 3. Kalau begitu titik potongnya adalah, karena dia disebut titik potong, maka dia berupa koordinat. Koordinatnya berapa? Koordinat itu kan selalu X, Y. X-nya berapa? Sesuai dengan yang di soal, X-nya adalah 4, Y-nya kita udah dapatkan di sini, maka 3. Jadi koordinatnya adalah 4,3 gitu. Udah dapet ya. Untuk yang berpusat di 0,0, Ibu kasih contoh 3 dengan variasi soalnya. Kemudian jika ada hal yang kurang paham silahkan ditanyakan. Sekarang kita lanjut ke yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R. Ini yang Ibu bahas di awal tadi. Tidak selalu berpusat di 0,0 tapi bisa saja berpusat di A, B. Oke, seperti apakah persamaannya? Persamaannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya itu dari pusatnya tadi. Kalau misalkan pusatnya itu 2,3 gitu ya, berarti A di sini diganti dengan 2, B-nya di sini diganti dengan 3 gitu. Jadi AB ini berdasarkan dari pusat lingkaran yang diketahui gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukanlah persamaan lingkaran yang memiliki pusat negatif 5,2 dan jari-jari lingkarannya adalah 4. Oke, kita disuruh menentukan berapa atau seperti apa persamaan lingkaran yang pusatnya itu negatif 5,2 dan jari-jarinya adalah 4. Maka kalau dari pusatnya ini berarti sebagai A adalah negatif 5, sebagai B adalah 2. Kita langsung saja substitusikan. Untuk yang nomor 1, maka X dikurang A negatif 5 gitu. Oke, ditambah Y dikurang B, B-nya 2, R-nya berapa? R-nya adalah 4 sama dengan R kuadrat, 4 kuadrat. Oh maaf, ini pakai kuadrat. Oke, ini dioperasikan X ditambah 5 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 16. Mau sampai sini aja boleh, mau kalian operasikan kembali atau ini dikuadratkan dulu, ini dioperasikan juga boleh, tapi terlalu panjang. Biasanya soal-soal atau optionnya selalu seperti ini saja sudah cukup. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di 1,3 dan melalui titik 4,7. Modelnya lain lagi, kayak seperti yang tadi yang berpusat di 0,0 gitu ya. Maka kita tahu pusatnya di 1,3 di X, Y, berarti ada nilai X dan Y yang nanti diganti dengan 1 dan 3. Oke, kita lanjutkan. Pusatnya 1,3, titiknya 4,7. Jadi
A-nya itu 1, B-nya itu 3, X-nya itu 4, dan Y-nya itu adalah 7. Oke, dari nomor 2 kita dapatkan ini. Maka nomor 2 kita lanjutkan, tulis kembali rumusnya. Kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ayo tinggal diganti saja. X-nya berapa? 4 dikurang 1 kuadrat ditambah Y-nya 7 dikurang 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 dikurang 1, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan R kuadrat. Maka 25 sama dengan R kuadrat. Oke. Kalau begitu kita sudah bisa menyelesaikan. Kita sudah dapat R-nya ini berapa. Kita kembali lagi ke rumus awalnya. Rumus awalnya yaitu X dikurang A-nya itu pusatnya 1 gitu ya, kuadrat ditambah Y dikurang B-nya berapa? 3 kuadrat sama dengan 25. Oke, dari sini selesai. Kita sudah dapat atau kita sudah bisa menentukan berapa persamaan lingkaran yang berpusat di 1,3 dan melalui titik 4,7 gitu. Oke, selanjutnya kalian kerjakan latihan soal berikut. Ini ada 5 soal, dan untuk materi selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk matematika peminatan, silahkan dikerjakan latihan soal ini. Silahkan perbanyak juga latihan-latihan soal di buku lain atau di sumber internet atau yang lainnya, supaya kalian lebih banyak lagi ilmu yang didapatkan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.